Salam Salam awas. awas. Kami jajaran Panwaslu Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta sedang mengadakan acara talk show di mana Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa informasi tentang pemilu tahun 2024. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya akan mewawancarai Ibu Erni dan Bapak Ibu akan mendengarkan apa saja yang bisa disampaikan oleh Bu Erni sebagai bagian dari pendidikan politik, bagian dari pendidikan pemilu bagi kita semua. Nama saya Jabat, saya adalah anggota Panwaslu Kecamatan Jetis, dan di samping kanan saya adalah Ibu Erni Nurhayati, juga adalah anggota Panwaslu Kecamatan Jetis. Baik, Ibu Erni, boleh memperkenalkan dirinya, Bu? Ya, terima kasih. Salam awas, saya Erni Nurhayati dari Panwaslu Kecamatan Jetis. Kebetulan divisi saya adalah di divisi PPPS, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Ya. Jadi Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penindakan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Baik, Bu Erni. Bu Erni, kalau boleh tahu Bu Erni, sumber dugaan pelanggaran pemilu itu apa saja sih, Bu? Sumber dugaan pelanggaran ada dua, yaitu temuan dan laporan. Baik, temuan dan laporan. Temuan dan laporan. Temuan itu apa sih, Bu? Temuan adalah hasil pengawasan aktif yang dilaksanakan oleh pengawas pemilu. Kalau dugaan pelanggaran, laporan. Kalau laporan dugaan pelanggaran? Laporan dugaan pelanggaran pemilu adalah laporan yang disampaikan secara tertulis kepada pengawas pemilu. Begitu, Pak. Baik, Bu. Kalau berdasarkan penjelasan Ibu, berarti temuan dugaan pelanggaran pemilu itu adalah temuan dugaan pelanggaran yang diperoleh oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Jetis. Contohnya Kecamatan Jetis. Nah, sementara kalau dugaan pelanggaran pemilu atau laporan dugaan pelanggaran pemilu itu bisa bersumber dari pihak di luar jajaran Panwaslu. Pengawas, itu. Baik, kalau boleh tahu Bu, siapa saja sih yang bisa melaporkan dugaan pelanggaran pemilu? Yang bisa melaporkan dugaan pelanggaran pemilu itu ada 3, Pak. Ya. Yang pertama itu adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih. Ya. Yang kedua, pemantau pemilu. Dan yang ketiga, peserta pemilu. Menarik ini, Bu. Yang bisa menjadi pemantau pemilu itu siapa sih? Yang bisa menjadi pemantau pemilu itu adalah lembaga yang sudah diakreditasi atau terakreditasi oleh Bawaslu. Sebagai pemantau pemilu? Sebagai pemantau pemilu, betul. Oh, baik. Sebagai pemantau pemilu. Baik, Bu. Bu, menarik ini ketika kita berbicara tentang dugaan pelanggaran pemilu, kita mau bertanya, ada nggak sih Bu masa kadaluarsa dari dugaan pelanggaran pemilu itu sendiri? Jelas ada. Masa kadaluarsa dari temuan ya, laporan temuan pelanggaran pemilu itu selama 7 hari, Pak. Sejak ditemukan atau sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran pemilu. Berarti sejak 7 hari sejak diketahui. Kalau boleh tahu Bu Erni, 7 hari itu pengertiannya hari kalender kah atau hari kerja? Dalam laporan ini maksudnya 7 hari itu 7 hari kerja. 7 hari kerja. Iya. Berarti Bapak Ibu 7 hari kerja itu berarti Sabtu Minggu maupun hari merah itu tidak dihitung sebagai hari kerja. Baik Bu, pertanyaan berikutnya yang mungkin perlu kami sampaikan adalah kalau warga masyarakat ada mengetahui dugaan pelanggaran pemilu, kepada siapa sih harus dilaporkan untuk Panwaslu Kecamatan Jetis? Baik, di Panwaslu Kecamatan Jetis itu kami juga punya staf. Ya. Jadi jika ada masyarakat yang ingin melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu, bisa datang ke kantor kami di Kecamatan Jetis. Kami punya staf nanti akan menerima dugaan laporan pelanggaran pemilu yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu atau saudara-saudara. Baik, ini penjelasan yang menarik Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki atau mau melaporkan dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan Jetis bisa melaporkan di kantor Panwaslu Kecamatan Jetis. Bu, kantor Panwaslu Kecamatan Jetis itu buka tiap hari apa, tiap jam berapa? Kami buka dari mulai hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 16. Ya. Dan untuk hari Jumat dari mulai pukul 8 sampai pukul 17.
Nah, ini menarik. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau melaporkan bisa melaporkan di jam-jam tersebut. Tapi yang mau kami tanyakan lagi nih Bu Er, Ya. bisakah laporan dugaan pelanggaran itu ditolak oleh Panwaslu di atau bisakah laporan dugaan pelanggaran itu ditolak atau tidak diteruskan oleh jajaran Panwaslu? Bisa saja. Kenapa, Karena Bu? ada dua unsur. Yang pertama, laporan itu tidak memenuhi syarat, baik material maupun formil. Dan yang kedua, bila laporan tersebut ditarik oleh pelapor. Ya. Ada satu lagi, yang ketiga, bila masa pelaporannya itu sudah kadaluarsa. Yang tadi disebutkan ada 7 hari masa laporan, masa tenggang laporan. Baik, Bapak Ibu, berarti laporan dugaan pelanggaran pemilu itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bu Erni tadi, itu bisa tidak dilanjutkan manakala waktunya atau durasi waktunya sudah melebihi 7 hari kerja. Yang kedua, laporan dugaan pelanggaran berdasarkan kajian Panwaslu kecamatan maupun jajaran Bawaslu itu tidak memenuhi syarat formil maupun material. Serta yang ketiga, mengapa dugaan laporan pelanggaran itu tidak ditindaklanjuti adalah karena laporan dugaan pelanggaran itu dicabut sendiri oleh pelapor maupun kuasa hukumnya. Baik, Bu Erni, ini pembahasan yang sangat menarik. Mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan pertanyaan tentang atau pembahasan tentang apa sih syarat formil maupun material itu, maupun siapa sih pelapor dan bagaimana tata caranya. Demikian dulu Bapak Ibu, talk show kali ini. Semoga bisa menjadi masukan, bisa menjadi pendidikan politik bagi kita semua dalam rangka menyambut pemilu tahun 2024. Akhir kata, kami jajaran Panwaslu Kecamatan Jetis mengucapkan salam awas.